Shalom saudara dan saudariku terkasih, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Apakah Allah sanggup menolong ketika segala sesuatu sudah terlanjur? Apakah Allah masih akan tetap menepati janjinya ketika keadaan sudah berubah menjadi mustahil? Apa yang Sarah, istri Abraham, pikirkan dan tanyakan dalam kisah yang akan kita baca hari ini. Kisah yang diambil dari Kejadian 18 ayat 1-15. Masih sangat relevan di zaman modern ini. Mewakili pikiran dan pertanyaan manusia, bahkan sampai saat ini. Apakah Allah sanggup menolong ketika kita berpikir bahwa segala sesuatunya sudah tidak bisa diperbaiki lagi, ketika segala sesuatunya sudah terlanjur, sedangkan waktu sudah tidak bisa diputar kembali? Kita berpikir bahwa sudah tidak ada jalan yang lain lagi. Harapan kita menghadapi jalan buntu. Kita berhenti. Kita merasa kalah. Harapan putus dan pertanyaan kita akan janji Allah seakan-akan menguap tidak terdengar. Kisah janji Allah kepada Abraham yang ada dalam kitab Kejadian menunjukkan bahwa waktu Allah bukanlah waktu manusia. Bahkan di waktu yang kita sebagai manusia pikir adalah waktu yang mustahil, Allah tetap menunjukkan bahwa waktunya adalah waktu yang tepat, sama sekali bukan hal yang mustahil. Dalam penantianmu saat ini, saudara dan saudariku, aku tahu bukanlah masa penantian yang sangat mudah. Tetapi bahkan dalam penantian ini, Roh Kudus selalu ada bersama-sama denganmu, menopangmu dan menguatkanmu, selalu memberikan harapan akan Allah yang tidak ingkar janji, Allah yang selalu peduli. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku, atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkan kasih dan rahmat Allah kepadamu saat ini. Kejadian 18 ayat 1-15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu.
Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sara, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sara mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Jadi tertawalah Sara dalam hatinya. Katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sara tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sara menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikian firman Allah padamu dan padaku saat ini, saudara dan saudariku. Kiranya kisah singkat yang ayat-ayat kasih bacakan ini mengingatkanmu akan kasih mula-mula yang Allah anugerahkan kepada kita, manusia. Kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin. Shalom saudara dan saudariku terkasih, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Apakah Allah sanggup menolong ketika segala sesuatu sudah terlanjur? Apakah Allah masih akan tetap menepati janjinya ketika keadaan sudah berubah menjadi mustahil? Apa yang Sarah, istri Abraham, pikirkan dan tanyakan dalam kisah yang akan kita baca hari ini. Kisah yang diambil dari Kejadian 18 ayat 1-15. Masih sangat relevan di zaman modern ini. Mewakili pikiran dan pertanyaan manusia, bahkan sampai saat ini. Apakah Allah sanggup menolong ketika kita berpikir bahwa segala sesuatunya sudah tidak bisa diperbaiki lagi? Ketika segala sesuatunya sudah terlanjur, sedangkan waktu sudah tidak bisa diputar kembali? Kita berpikir bahwa sudah tidak ada jalan yang lain lagi. Harapan kita menghadapi jalan buntu. Kita berhenti. Kita merasa kalah. Harapan putus dan pertanyaan kita akan janji Allah seakan-akan menguap tidak terdengar. Kisah janji Allah kepada Abraham yang ada dalam kitab Kejadian menunjukkan bahwa waktu Allah bukanlah waktu manusia.
bahkan di waktu yang kita sebagai manusia pikir adalah waktu yang mustahil. Allah tetap menunjukkan bahwa waktunya adalah waktu yang tepat, sama sekali bukan hal yang mustahil. Dalam penantianmu saat ini, saudara dan saudariku, aku tahu bukanlah masa penantian yang sangat mudah. Tetapi bahkan dalam penantian ini, Roh Kudus selalu ada bersama-sama denganmu, menopangmu dan menguatkanmu, selalu memberikan harapan akan Allah yang tidak ingkar janji, Allah yang selalu peduli. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkan kasih dan rahmat Allah kepadamu saat ini. Kejadian 18 ayat 1-15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut.
Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikian firman Allah padamu dan padaku saat ini, saudara dan saudariku. Kiranya kisah singkat yang ayat-ayat kasih bacakan ini mengingatkanmu akan kasih mula-mula yang Allah anugerahkan kepada kita, manusia. Kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin. Shalom saudara dan saudariku terkasih, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Apakah Allah sanggup menolong ketika segala sesuatu sudah terlanjur? Apakah Allah masih akan tetap menepati janjinya ketika keadaan sudah berubah menjadi mustahil? Apa yang Sarah, istri Abraham, pikirkan dan tanyakan dalam kisah yang akan kita baca hari ini. Kisah yang diambil dari Kejadian 18 ayat 1-15. Masih sangat relevan di zaman modern ini. Mewakili pikiran dan pertanyaan manusia, bahkan sampai saat ini. Apakah Allah sanggup menolong ketika kita berpikir bahwa segala sesuatunya sudah tidak bisa diperbaiki lagi? Ketika segala sesuatunya sudah terlanjur, sedangkan waktu sudah tidak bisa diputar kembali? Kita berpikir bahwa sudah tidak ada jalan yang lain lagi. Harapan kita menghadapi jalan buntu. Kita berhenti. Kita merasa kalah. Harapan putus dan pertanyaan kita akan janji Allah seakan-akan menguap tidak terdengar. Kisah janji Allah kepada Abraham yang ada dalam kitab Kejadian menunjukkan bahwa waktu Allah bukanlah waktu manusia. Bahkan di waktu yang kita sebagai manusia pikir adalah waktu yang mustahil, Allah tetap menunjukkan bahwa waktunya adalah waktu yang tepat, sama sekali bukan hal yang mustahil. Dalam penantianmu saat ini, saudara dan saudariku, aku tahu bukanlah masa penantian yang sangat mudah. Tetapi bahkan dalam penantian ini, Roh Kudus selalu ada bersama-sama denganmu, menopangmu dan menguatkanmu, selalu memberikan harapan akan Allah yang tidak ingkar janji, Allah yang selalu peduli. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku, atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkan kasih dan rahmat Allah kepadamu saat ini. Kejadian 18 ayat 1-15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre,
sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikian firman Allah padamu dan padaku saat ini, saudara dan saudariku. Kiranya kisah singkat yang ayat-ayat kasih bacakan ini mengingatkanmu akan kasih mula-mula yang Allah anugerahkan kepada kita, manusia. Kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin.
Shalom saudara dan saudariku terkasih, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Apakah Allah sanggup menolong ketika segala sesuatu sudah terlanjur? Apakah Allah masih akan tetap menepati janjinya ketika keadaan sudah berubah menjadi mustahil? Apa yang Sarah, istri Abraham, pikirkan dan tanyakan dalam kisah yang akan kita baca hari ini. Kisah yang diambil dari Kejadian 18 ayat 1-15. Masih sangat relevan di zaman modern ini. Mewakili pikiran dan pertanyaan manusia, bahkan sampai saat ini. Apakah Allah sanggup menolong ketika kita berpikir bahwa segala sesuatunya sudah tidak bisa diperbaiki lagi, ketika segala sesuatunya sudah terlanjur, sedangkan waktu sudah tidak bisa diputar kembali? Kita berpikir bahwa sudah tidak ada jalan yang lain lagi. Harapan kita menghadapi jalan buntu. Kita berhenti. Kita merasa kalah. Harapan putus dan pertanyaan kita akan janji Allah seakan-akan menguap tidak terdengar. Kisah janji Allah kepada Abraham yang ada dalam kitab Kejadian menunjukkan bahwa waktu Allah bukanlah waktu manusia. Bahkan di waktu yang kita sebagai manusia pikir adalah waktu yang mustahil, Allah tetap menunjukkan bahwa waktunya adalah waktu yang tepat, sama sekali bukan hal yang mustahil. Dalam penantianmu saat ini, saudara dan saudariku, aku tahu bukanlah masa penantian yang sangat mudah. Tetapi bahkan dalam penantian ini, Roh Kudus selalu ada bersama-sama denganmu, menopangmu dan menguatkanmu, selalu memberikan harapan akan Allah yang tidak ingkar janji, Allah yang selalu peduli. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkan kasih dan rahmat Allah kepadamu saat ini. Kejadian 18 ayat 1-15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu.
Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sara, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sara mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Jadi tertawalah Sara dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sara tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sara menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikian firman Allah padamu dan padaku saat ini, saudara dan saudariku. Kiranya kisah singkat yang ayat-ayat kasih bacakan ini mengingatkanmu akan kasih mula-mula yang Allah anugerahkan kepada kita, manusia. Kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin. Shalom saudara dan saudariku terkasih, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Apakah Allah sanggup menolong ketika segala sesuatu sudah terlanjur? Apakah Allah masih akan tetap menepati janjinya ketika keadaan sudah berubah menjadi mustahil? Apa yang Sarah, istri Abraham, pikirkan dan tanyakan dalam kisah yang akan kita baca hari ini. Kisah yang diambil dari Kejadian 18 ayat 1-15. Masih sangat relevan di zaman modern ini. Mewakili pikiran dan pertanyaan manusia, bahkan sampai saat ini. Apakah Allah sanggup menolong ketika kita berpikir bahwa segala sesuatunya sudah tidak bisa diperbaiki lagi? Ketika segala sesuatunya sudah terlanjur, sedangkan waktu sudah tidak bisa diputar kembali? Kita berpikir bahwa sudah tidak ada jalan yang lain lagi. Harapan kita menghadapi jalan buntu. Kita berhenti. Kita merasa kalah. Harapan putus dan pertanyaan kita akan janji Allah seakan-akan menguap tidak terdengar. Kisah janji Allah kepada Abraham yang ada dalam kitab Kejadian menunjukkan bahwa waktu Allah bukanlah waktu manusia.
bahkan di waktu yang kita sebagai manusia pikir adalah waktu yang mustahil. Allah tetap menunjukkan bahwa waktunya adalah waktu yang tepat, sama sekali bukan hal yang mustahil. Dalam penantianmu saat ini, saudara dan saudariku, aku tahu bukanlah masa penantian yang sangat mudah. Tetapi bahkan dalam penantian ini, Roh Kudus selalu ada bersama-sama denganmu, menopangmu dan menguatkanmu, selalu memberikan harapan akan Allah yang tidak ingkar janji, Allah yang selalu peduli. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkan kasih dan rahmat Allah kepadamu saat ini. Kejadian 18 ayat 1-15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut.
Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikian firman Allah padamu dan padaku saat ini, saudara dan saudariku. Kiranya kisah singkat yang ayat-ayat kasih bacakan ini mengingatkanmu akan kasih mula-mula yang Allah anugerahkan kepada kita, manusia. Kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin. Shalom saudara dan saudariku terkasih, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Apakah Allah sanggup menolong ketika segala sesuatu sudah terlanjur? Apakah Allah masih akan tetap menepati janjinya ketika keadaan sudah berubah menjadi mustahil? Apa yang Sarah, istri Abraham, pikirkan dan tanyakan dalam kisah yang akan kita baca hari ini. Kisah yang diambil dari Kejadian 18 ayat 1-15. Masih sangat relevan di zaman modern ini. Mewakili pikiran dan pertanyaan manusia, bahkan sampai saat ini. Apakah Allah sanggup menolong ketika kita berpikir bahwa segala sesuatunya sudah tidak bisa diperbaiki lagi? Ketika segala sesuatunya sudah terlanjur, sedangkan waktu sudah tidak bisa diputar kembali? Kita berpikir bahwa sudah tidak ada jalan yang lain lagi. Harapan kita menghadapi jalan buntu. Kita berhenti. Kita merasa kalah. Harapan putus dan pertanyaan kita akan janji Allah seakan-akan menguap tidak terdengar. Kisah janji Allah kepada Abraham yang ada dalam kitab Kejadian menunjukkan bahwa waktu Allah bukanlah waktu manusia. Bahkan di waktu yang kita sebagai manusia pikir adalah waktu yang mustahil, Allah tetap menunjukkan bahwa waktunya adalah waktu yang tepat, sama sekali bukan hal yang mustahil. Dalam penantianmu saat ini, saudara dan saudariku, aku tahu bukanlah masa penantian yang sangat mudah. Tetapi bahkan dalam penantian ini, Roh Kudus selalu ada bersama-sama denganmu, menopangmu dan menguatkanmu, selalu memberikan harapan akan Allah yang tidak ingkar janji, Allah yang selalu peduli. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku, atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkan kasih dan rahmat Allah kepadamu saat ini. Kejadian 18 ayat 1-15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre,
sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikian firman Allah padamu dan padaku saat ini, saudara dan saudariku. Kiranya kisah singkat yang ayat-ayat kasih bacakan ini mengingatkanmu akan kasih mula-mula yang Allah anugerahkan kepada kita, manusia. Kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin.
Shalom saudara dan saudariku terkasih, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Apakah Allah sanggup menolong ketika segala sesuatu sudah terlanjur? Apakah Allah masih akan tetap menepati janjinya ketika keadaan sudah berubah menjadi mustahil? Apa yang Sarah, istri Abraham, pikirkan dan tanyakan dalam kisah yang akan kita baca hari ini. Kisah yang diambil dari Kejadian 18 ayat 1-15. Masih sangat relevan di zaman modern ini. Mewakili pikiran dan pertanyaan manusia, bahkan sampai saat ini. Apakah Allah sanggup menolong ketika kita berpikir bahwa segala sesuatunya sudah tidak bisa diperbaiki lagi, ketika segala sesuatunya sudah terlanjur, sedangkan waktu sudah tidak bisa diputar kembali? Kita berpikir bahwa sudah tidak ada jalan yang lain lagi. Harapan kita menghadapi jalan buntu. Kita berhenti, kita merasa kalah. Harapan putus dan pertanyaan kita akan janji Allah seakan-akan menguap tidak terdengar. Kisah janji Allah kepada Abraham yang ada dalam kitab Kejadian menunjukkan bahwa waktu Allah bukanlah waktu manusia. Bahkan di waktu yang kita sebagai manusia pikir adalah waktu yang mustahil, Allah tetap menunjukkan bahwa waktunya adalah waktu yang tepat, sama sekali bukan hal yang mustahil. Dalam penantianmu saat ini, saudara dan saudariku, aku tahu bukanlah masa penantian yang sangat mudah. Tetapi bahkan dalam penantian ini, Roh Kudus selalu ada bersama-sama denganmu, menopangmu dan menguatkanmu, selalu memberikan harapan akan Allah yang tidak ingkar janji, Allah yang selalu peduli. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku, atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkan kasih dan rahmat Allah kepadamu saat ini. Kejadian 18 ayat 1-15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu.
Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikian firman Allah padamu dan padaku saat ini, saudara dan saudariku. Kiranya kisah singkat yang ayat-ayat kasih bacakan ini mengingatkanmu akan kasih mula-mula yang Allah anugerahkan kepada kita, manusia. Kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin. Shalom saudara dan saudariku terkasih, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Apakah Allah sanggup menolong ketika segala sesuatu sudah terlanjur? Apakah Allah masih akan tetap menepati janjinya ketika keadaan sudah berubah menjadi mustahil? Apa yang Sarah, istri Abraham, pikirkan dan tanyakan dalam kisah yang akan kita baca hari ini. Kisah yang diambil dari Kejadian 18 ayat 1-15. Masih sangat relevan di zaman modern ini. Mewakili pikiran dan pertanyaan manusia, bahkan sampai saat ini. Apakah Allah sanggup menolong ketika kita berpikir bahwa segala sesuatunya sudah tidak bisa diperbaiki lagi? Ketika segala sesuatunya sudah terlanjur, sedangkan waktu sudah tidak bisa diputar kembali? Kita berpikir bahwa sudah tidak ada jalan yang lain lagi. Harapan kita menghadapi jalan buntu. Kita berhenti. Kita merasa kalah. Harapan putus dan pertanyaan kita akan janji Allah seakan-akan menguap tidak terdengar. Kisah janji Allah kepada Abraham yang ada dalam kitab Kejadian menunjukkan bahwa waktu Allah bukanlah waktu manusia.
Bahkan di waktu yang kita sebagai manusia pikir adalah waktu yang mustahil, Allah tetap menunjukkan bahwa waktunya adalah waktu yang tepat, sama sekali bukan hal yang mustahil. Dalam penantianmu saat ini, saudara dan saudariku, aku tahu bukanlah masa penantian yang sangat mudah. Tetapi bahkan dalam penantian ini, Roh Kudus selalu ada bersama-sama denganmu, menopangmu dan menguatkanmu, selalu memberikan harapan akan Allah yang tidak ingkar janji, Allah yang selalu peduli. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku, atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkan kasih dan rahmat Allah kepadamu saat ini. Kejadian 18 ayat 1-15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut.
Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikian firman Allah padamu dan padaku saat ini, saudara dan saudariku. Kiranya kisah singkat yang ayat-ayat kasih bacakan ini mengingatkanmu akan kasih mula-mula yang Allah anugerahkan kepada kita, manusia. Kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin.